Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Royal Fish. Oke teman-teman, di video kali ini tuh saya mau mengupdate lah kondisi ikan-ikan yang ada di kamar saya ini gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih selama 1 bulan lebih lah ya, ikan-ikan di sini tuh kurang kerawat gitu ya. Kayak kondisi airnya bisa dilihat mungkin di belakang tuh untuk tank si Auranti ya sama si Stewarti yang kecil, mereka kurang kerawat lah, kurang keurus gitu ya teman-teman. Jadi selama kurang lebih bulan puasa kemarin lah, saya sedikit rada malas untuk merawat ikan-ikan di sini karena kebetulan ada kerjaan juga, dan jadi saya biasa pulang malam gitu ya waktu bulan puasa itu, karena kerja itu waktu di bulan puasa itu saya masuknya siang gitu ya teman-teman. Jadi bisa dibilang terbengkalai lah untuk ikan-ikan yang ada di sini. Jadi kita lihat dulu lah ya. Jadi sebenarnya mau sekalian nguras-nguras juga nih saya tuh teman-teman ya. Nanti kita kuras untuk tank si ini nih, si Auranti, si Stewarti, dan juga si ini nih si Marta ya, sama 2 Stewarti lagi yang ada di belakang saya. Dan satu lagi teman-teman nih, untuk si Kumpai kemarin itu karena ada saudara saya ya, jadi dia itu pengen ikan gitu, pengen ngerawat ikan, jadi terpaksa saya kasihin atau saya percayain sama dia lah untuk si Kumpai gitu ya. Dan semoga aja di sana ikan maru yellow centaurum itu atau si Kumpai itu bisa sehat kembali gitu ya, bisa tumbuh kembali ekornya. Dan semoga aja semuanya baik-baik aja lah gitu ya untuk si Kumpai, karena saya udah cukup capek lah untuk merawat si Kumpai itu. Dan kemarin ada saudara saya, udahlah saya kasihin aja gitu ya teman-teman. Dan sekarang mungkin bakal kita lihat untuk kondisi ikan-ikan di sini setelah kurang lebih terbengkalai selama 1 bulan lebih lah ya dari bulan puasa kemarin itu. Oke, jadi saksikan terus videonya ya teman-teman. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya teman-teman, biar saya makin semangat lagi dalam mengembangkan channel ini tentunya. Oke, langsung aja kita lihat ikannya. Nah oke teman-teman, di depan kita sekarang udah ada si Auranti bocil nih. Sebenarnya udah nggak bocil-bocil banget ya. Kurang lebih sekarang itu size-nya di 14 sentian lah menurut perkiraan saya gitu ya. Dan bisa dilihat tuh untuk ukuran tank lagi, kondisi tanknya udah lumutan dan segala macamnya. Dan dia juga kemarin waktu saya mudik, alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali ya. Jadi semua ikan yang ada di sini selama saya tinggal mudik, meskipun nggak terlalu lama ya, kurang lebih kemarin saya itu mudik 5 harian. Cuman setelah habis mudik saya kecapean ya teman-teman, jadi nggak terlalu merhatiin ikan-ikan dulu nih. Bisa dilihat nih untuk kondisi si Auranti, untuk warnanya itu udah enak banget ya teman-teman. Kuningnya juga nggak terlalu pucat gitu ya, meskipun dia ini kan saya rawat itu dikasih pakan berupa pelet dari Babacana, yaitu Evolution Blue nih teman-teman. Bisa dilihat untuk warna birunya itu udah enak banget nih teman-teman. Jadi sekarang mungkin bakal saya kuras dulu untuk tanknya si Auranti ini. Dan ini untuk kondisi si Stewarti bocil nih teman-teman. Alhamdulillahnya ya, meskipun kondisi tank kayak gini gitu ya teman-teman, tapi si ikan ini tetap aktif gitu ya, nggak ada kendala sama sekali gitu ya selama dia terbengkalai gitu kan. Nah untuk kondisinya tuh sampai si filternya udah copot-copot gitu saya biarin, malah sampai ada tusuk gigi tuh masuk ke sini, karena kemarin ada bocil saudara saya yang bawa si Kumpai itu, dia iseng sering masukin sesuatu gitu ya ke dalam tanknya. Nah bisa dilihat tuh untuk warna dan dotnya si bocil Stewarti ini cukup memuaskan lah selama perawatan. Dikasih dia itu pelet Evolution Blue. Cuman sebelumnya ini mohon maaf ya teman-teman, kebetulan lagi turun hujan, jadi kalau misalkan ada suara rada berisik mohon dimaafkan ya teman-teman. Nah, turun ke bawah kita lihat si Marta nih teman-teman. Bentar ya. Nah, untuk si Marta ini kan kemarin itu saya treatment dia untuk memperbanyak cabung atau memecahkan cabung.
menggunakan pakan yaitu maggot selebeo. Jadi saya seling maggot selebeo sama pelet black diamond, dan ya kurang lebih seperti ini ya untuk kondisinya. Mungkin di video sebelumnya udah sempat saya bahas juga. Bisa dilihat tuh untuk warna udah cukup kuning gitu ya, malah bisa dibilang lebih ke oranye tuh. Dan juga bunganya atau cabungnya itu tuh semakin berontok nih teman-teman, semakin bertebaran. Nah cuman untuk dia ini sekarang udah saya stop lagi untuk pemberian maggot selebeunya. Kenapa? Karena kebetulan Pak Riga itu ya, dari selaku owner maggot selebeo dan owner kamar satu itu, dia belum produksi lagi untuk maggot selebeunya. Jadi mungkin kalau nanti misalkan maggot selebeunya udah ready lagi, dia bakal saya kasih maggot selebeo lagi gitu ya teman-teman. Nah bisa lihat tuh untuk tank juga cukup berantakan nih teman-teman ya. Nah di sebelahnya ini tank si kumpai kemarin itu udah dibungkus ya sama saudara saya. Jadi gimana nantilah kita lihat kita isi apa kedepannya, bakal kita pikirin lagi. Nah ini untuk di sebelahnya nih, ini si Stewarti bocil yang saya bilang kurang kerawat banget tuh tanknya tuh, udah hijau-hijau banget, bahkan si ikan pun jadi gosong kayak gini nih. Tapi alhamdulillah ya untuk kesehatan mereka ini masih bisa dibilang sehat-sehat lah. Cuman mungkin dari tanknya aja yang kurang enak dilihat tuh, lumut-lumutnya udah pada tebal-tebal ya teman-teman. Jadi dia bakal saya kuras juga nih untuk tank si ini. Dan juga ini ada si Kinton nih teman-teman. Si Kinton pun sama, sekarang itu lagi gosong nih teman-teman. Bentar ya, malah ngeblur lagi. Nah, dan untuk si Kinton ini bisa dilihat tuh dari matanya ada sedikit kayak apa ya, kayak berkabut gitu ya si matanya itu, atau bisa dibilang kayak cloudy eye gitu ya kalau hobis-hobis yang suka ngerawat ikan hias. Nah mungkin ini juga gara-gara telat dalam mengganti air ya teman-teman. Jadi buat teman-teman juga jangan sampai ditiru lah ya kayak gini, soalnya kasihan juga tuh si ikan. Jadi saya bakal kuras juga nih untuk dua tank di bawah ini. Dan ini untuk kondisi si Marsa nih teman-teman. Nah si Marsa ini juga sama, kemarin itu kan saya mau warnain dia gitu ya pakai maggot selebeo dan juga pelet blood red parrot gitu ya. Cuman untuk sekarang karena maggot selebeunya belum ada, jadi beberapa minggu ke belakang lah dia ini mulai saya kasih cuman pakai pelet blood red parrot ya teman-teman. Dia juga tuh bisa dilihat untuk kondisi tanknya sudah cukup tebal untuk lumutnya ya. Cuman untuk si Marsa ini bakal saya bikin video terpisah ya, karena saya mau bahas filtrasinya. Kalau nggak salah kemarin itu sempat ada yang ngomen minta di review filtrasi yang ada di si Marsa ini. Nanti kita ini aja lah ya untuk filtrasinya kita bahas terpisah gitu ya teman-teman. Nah di atas ini si Marbun. Kalau untuk si Marbun ini kan kemarin baru aja kita pasang backgroundnya ya teman-teman, background belakang sama background bawahnya ini nih atau dasarnya ini. Nah bisa dilihat ya sekarang untuk backgroundnya itu alhamdulillah nggak tembus panang lagi nih teman-teman, nggak kayak waktu pakai cat semprot. Dan ya untuk si Marbun ini kayaknya nggak bakal kita kuras karena baru banget minggu kemarin lah saya ganti airnya gitu ya. Dan pindah ke bawah ada ini nih, dua bocil yang benar-benar bocil nih teman-teman. Ada si Andrao yang ini tuh dapat hibahan dari Bang Dara TV nih teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk si Andrao ini tuh sekarang udah mau pelet. Cuman karena pelet Evolution Blue ini tuh bisa dibilang kegedean ya untuk mulutnya. Jadi kalau kita kasih emang habis gitu ya, jadi cuman nggak langsung habis gitu teman-teman. Jadi misalkan kita tinggal selama kurang lebih 2 jam apa 3 jam, pas kita lihat lagi peletnya udah nggak ada gitu ya. Dan saya cari-cari, saya lihat-lihat lagi ke bawahnya pun udah nggak ada peletnya gitu. Jadi bisa dibilang dia udah mulai mau makan pelet. Cuman mungkin kalau awal-awal itu dia suka dilepeh lagi
tapi langsung ditelan. Cuman mentalnya ini belum terlalu barbar ya teman-teman untuk si Andrew ini tuh. Nah, di sebelahnya ini ada si Channa Bangkanensis nih. Jarang saya bikinin konten ya untuk si Bangkanensis ini karena dia itu mentalnya cukup gimana ya, ngedon lah. Jadi dia ini tuh udah cukup lama saya rawat dari ukuran 3 sentian nih teman-teman. Tapi sekarang alhamdulillah untuk mentalnya itu udah lumayan naik lah. Cuman mungkin dia masih malu-malu nih. Kita coba clearingin dulu pakai kaca ya. Karena dari kemarin sih udah mulai ada kemajuan, mulai ada perubahan untuk mental si Bangkanensis ini. Jadi nanti di antara dua ikan ini tuh mungkin bakal pindah ke tank bekas si Kumpai di sana itu ya teman-teman. Nanti kita lihat lah antara dua ikan di sini atau mungkin si Kinton atau si bocil Stewarty yang ada di sana gitu ya. Kita lihat lah nanti ke depannya. Saya pikirin lagi untuk tank yang kosong itu mau diisi sama apa gitu ya teman-teman. Nah ini si Bangkanensis nih, kalau lagi mau dia tuh mau nih. Jadi untuk si Bangkanensis nantilah takutnya kelamaan. Nanti kita bikin atau saya rekam lagi pada saat mentalnya udah mulai kembali lagi. Soalnya dari tadi ini saya lagi pancing-pancing dia buat flaring nih. Dan ya bisa dilihat dia masih mojok, takut kayaknya kecapean. Jadi sekarang saya bakal eksekusi tank-tank yang ada di sini. Saya bakal kuras-kuras dulu. Bakal saya kuras untuk tank si Auranti, si Stewarty, si Marta, dan juga si Stewarty yang dua ini nih. Nanti kita lihat setelah saya selesai nguras kondisinya seperti apa. Kita lihat aja lah ya. Jadi saksikan terus videonya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia nih. Setelah selesai kita kuras-kuras ya untuk tank, beberapa tank sih. 1, 2, 3, 4, 5 lah ya kurang lebih. Nah ini untuk kondisi si Auranti ini ya. Bisa kita lihat untuk warna dan segala macamnya udah bisa dibilang enakeun gitu ya teman-teman tuh. Cuman ini udah beberapa ya kurang lebih 1 bulanan lah dia ini tuh belum saya kasih lagi katak sawahnya. Jadi mungkin kedepannya kalau ada tukang katak sawah lagi saya mau beli juga ya untuk dikasih ke dia, karena bisa dilihat tuh untuk pertumbuhan tulangan baru dari rimnya itu masih ada ya teman-teman. Jadi masih ada harapan dia untuk tumbuh lagi untuk dorsalnya gitu ya teman-teman. Kita pindah ke sebelahnya. Di sini ada si Stewarty bocil nih teman-teman. Cuman dia masih rada malu-malu nih.
Jadi untuk si Auranti sama si si Stewarti bocil yang ini tuh dua tank ini tuh nggak saya kuras full ya teman-teman, jadi cuman saya sipon aja. Dan ya mungkin masih ada beberapa kotoran tuh ya, atau sedikit kotoran yang mengambang gitu ya di atasnya gitu teman-teman. Jadi untuk yang dua ini tuh nggak saya kuras full gitu ya, cuman saya sisain kurang lebih seginilah tadi ya pas saya kuras itu. Dan seperti inilah kondisinya gitu ya kurang lebih teman-teman. Kita lihat untuk warnanya ya, cuman rada susah nih, masih rada mageran dia. Nah, bisa kalian lihat ya untuk warnanya itu udah lumayan biru nih teman-teman. Dan untuk dotnya juga lumayan rapat untuk si ini nih, si Stewarti bocil yang satu ini. Dan sekarang kita pindah ke bawah, mungkin sini dulu ya, si Marta nih teman-teman. Nah untuk si Marta juga sama nih, saya nggak kuras full, jadi saya cuman sipon aja. Saya sisain kurang lebih sama lah kayak si Auranti, saya sisain 10 sentian lah untuk ketinggian airnya, terus saya tambah air baru lagi, jadi mungkin ya sedikit keruh juga. Nah ini untuk si Kinton nih, si Kinton sekarang saya pindahin ke sini aja nih teman-teman, biar biar enak lah untuk posisinya. Jadi untuk dua ikan ini nih, si Andrao sama si Bangkanensis yang awalnya di depan tank si Marsa, saya pindahin ke sini. Jadi biar enak lah saat kita mau ajak mereka interaksi gitu teman-teman. Soalnya kan kalau di depan tank si Marsa itu kemarin, kalau saya mau ajak interaksi si Marsa itu cukup susah gitu ya teman-teman. Nah untuk si Kinton juga bisa dilihat tuh, untuk warnanya udah biru banget. Ya alhamdulillah lah, cuman sekarang mungkin mentalnya sedikit agak ngedown karena kan di tank baru, meskipun dengan settingan dan background yang sama gitu ya, tapi dengan kondisi air yang baru dia masih kaget lah, sedikit kaget gitu ya. Soalnya tadi saya kuras full juga kan, yang awalnya pakai tank 30-25-25, sekarang di tank 30-30-30. Jadi ya kita biarin lah dia beradaptasi dulu dengan tenang gitu ya teman-teman, gak usah kita ganggu. Nah ini untuk kondisi si bocil Stewarti yang satu lagi nih, yang awal-awal tadi itu gosong ya teman-teman tuh, dan sekarang juga masih aja tetap agak gosong gitu ya. Bentar saya fokusin dulu kameranya. Nah jadi untuk dia juga, kalau dia tadi saya kuras full ya teman-teman, jadi masih kagetan tuh. Apalagi dia ini emang suka malu-malu kalau lagi di depan kamera gitu ya teman-teman. Tapi ya nggak terlalu inilah, lumayan cepat untuk adaptasinya gitu, nggak terlalu lama. Mungkin kalau kelihatan sama teman-teman ya, untuk tanknya itu tuh masih sedikit berkabut nih teman-teman, karena kan dikuras full. Dan sekarang itu saya pakai air dari bak mandi nih teman-teman, yang biasa saya pakai mandi. Kalau biasanya kan dulu itu saya ganti air itu pakai air galon ya, atau air isi ulang teman-teman. Cuman ya cukup menguras kantong ya bisa dibilang kalau untuk menggunakan air galon teman-teman. Nah sekarang kita pindah ke si Bangkanensis nih. Si Bangkanensis ini kan saya bilang tadi itu mentalnya itu udah ada ya teman-teman, cuman nggak tahu kenapa setiap dikasih kamera itu dia suka malu-malu nih. Bentar saya coba kasih kaca dulu tuh. Nah bisa dilihat tuh untuk markingnya itu pas saya kasih kaca langsung naik ya teman-teman. Nah kita iseng-iseng aja lah ganggu-ganggu dia. Kalau kemarin-kemarin sih sebenarnya dia udah mulai ada mentalnya nih teman-teman. Jadi kita tunggu dulu sebentar sampai mentalnya benar-benar keluar gitu ya, sampai dia mau flaring. Nah bisa kalian lihat tuh ya, untuk mentalnya itu udah lumayan ada nih teman-teman. Cuman di sini kalau dilihat-lihat ya, dia itu flaringnya itu kurang lebih kayak Asiatica nih teman-teman. Asiatica juga kan kayak gini ya, kayak cupang gitu ya kalau lagi ngedok gitu tuh. Si tutup insangnya itu tuh, atau si insangnya itu jadi mekar gitu ya teman-teman, beda dengan yang lain gitu ya.
dengan cana-cana yang lain. Jadi kurang lebih sama kayak asiatica nih teman-teman. Nah untuk si Andrao ini tadi saya kuras juga nih airnya karena kemarin itu udah lumayan keruh juga ya. Jadi kurang lebih untuk adaptasinya lumayan cepat sih untuk si Andrao ini. Cuman dia kan masih bocil juga. Jadi belum terlalu garang gitu ya, belum terlalu sangar gitu untuk mentalnya tuh. Masih kadang-kadang ngedown juga. Nah oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya untuk kondisi ikan-ikan yang saya rawat setelah kurang lebih 1 bulanan terbengkalai ini teman-teman. Jadi mungkin untuk si Marsa nih teman-teman kita bahas di video selanjutnya mungkinnya, karena kita mau bahas juga untuk filtrasi yang saya pakai untuk si Marsa ini gitu ya teman-teman. Dan ya seperti yang tadi kalian lihat untuk kondisi ikan-ikan yang tadi saya kuras, ada si Auranti yang di atas ini, terus ada si Stewarti bocil, ada si Marta, si Kinton, dan juga Stewarti yang kecil, si Andrao, dan si Bangkanensis gitu ya. Jadi untuk si Bangkanensis emang gak saya kuras, cuman saya pengen memberikan update kondisi dia setelah berapa lama ya saya rawat. Itu kan cukup susah gitu ya untuk naikin mentalnya, dan alhamdulillah untuk mentalnya sekarang sudah mulai naik gitu ya teman-teman, meskipun masih sebatas mental kaca gitu ya. Jadi kalau dikasih jari pun dia masih sedikit malu-malu gitu ya teman-teman, masih rada susah lah untuk mentalnya saat kita kasih jari gitu. Nah, jadi mungkin kedepannya bakal saya update lagi lah untuk kondisi tank si Marsa gitu ya. Untuk si Marsa juga kan selama beberapa bulan ke belakang, adalah 1 bulan lebih, si Marsa ini tuh saya treatment menggunakan air ketapang, dan juga pemberian pakannya itu yaitu maggot selebeo dan pelet blood red parrot gitu ya teman-teman, yang kemarin rencananya mau kita naikin warnanya gitu. Kalau untuk si kumpai kan kemarin udah sempat saya update juga ya hasilnya seperti apa, dan nanti kita bakal update untuk kondisi si Marsa. Dan ya seperti yang saya bilang, untuk si kumpai itu kemarin udah dibawa sama saudara saya, jadi sudah berkurang 1 ekor untuk ikan yang saya rawat di sini gitu ya teman-teman. Dan mungkin buat teman-teman juga yang bila mana berminat untuk meminang koleksi saya, bisa langsung DM mungkin di TikTok. Untuk nama TikToknya sama ya, Royal Fish. Karena mungkin mau saya keluarin beberapa ekor untuk ikan-ikan di sini. Soalnya saya pengen ya intinya lagi butuh modal lah, mau bikin usaha kecil-kecilan gitu ya teman-teman. Jadi mungkin kalau ada yang berminat boleh di DM aja di TikTok Royal Fish ya teman-teman. Terus insya Allah nanti setiap malam kalau sempat saya mau live juga di TikTok. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat juga atau pengen lihat langsung gitu ya gimana ikan-ikannya setelah saya biar di spill-nya lebih enak gitu ya, jadi bisa bergabung di live saya nanti di TikTok ya teman-teman. Dan mungkin untuk konten kali ini segitu dulu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari saya terkait pengembangan ikan-ikan yang ada di sini, dan juga tips and trick, treatment, eksperimen, dan segala macamnya lah yang bakal saya bahas di channel ini. Oke? Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.